Menarik ini. Sekarang kita masuk session Q&A deh. Sudah nggak sabar ini kita langsung mau pertanyaan ini. Kita udah ada pertanyaan baik yang lewat Q&A sini maupun ada yang japri ke saya gitu ya. Kayaknya nomor saya sudah banyak yang megang ini teman-teman ini. Jadi nanti akan saya bacakan ya. Kita bacakan dulu yang sudah live di sini ya. Dari Pak Romi Endiko PT Alun ini dari Pak Romi. Ini spesifik Kaizen ini mungkin nanti ke Pak Roni ya. Dalam pelaksanaannya Kaizen kita mengenal 7 step. Apakah dalam Kaizen itu 7 step itu harus benar-benar harus dilakukan step by step Pak? Gitu. Boleh dilompatin nggak Pak? Ini langsung nih kita jawab nih. Ya langsung aja. Ya, terima kasih Pak Romi. Itu memang ada macam-macam step ya sebenarnya. Tadi Pak Julianto juga bukan 7 step malah 5 step. Ada yang 10 ya sekarang ini macam-macam ya step-stepnya. Tapi yang memang biasanya 7 step itu sebenarnya 7 step itu logical ya. Itu pola sistematika sih sebenarnya. Pertama itu kan identifikasi dulu masalahnya apa, terus kemudian dulu di studi dulu, kemudian buat semacam challenging atas problem ini, mana yang mau kita angkat sebagai problem utama yang harus kita bahas, kemudian didetailkan secara analisa, kemudian dicarikan solusi-solusi alternatif, kemudian dicarikan solusinya, kemudian dibuat sistemnya. Itu sebenarnya logical thinking sebenarnya. Tapi itu pada umumnya Pak Romi, itu jadi itu bukan teori-teori yang ibaratnya bukan teori yang semau-mau kita, bukan. Tapi itu orang berpikirnya begitu biasanya. Nah, kalau mau diloncat juga boleh, tapi jangan sampai kepada jumping solution. Kalau jumping solution perlu untuk yang emergency ya. Itu 3G tadi, Gemba, Genbutsu, Genjitsu. Kalau yang Genjitsu itu kan untuk emergency. Wah, ini kalau sudah bocor nih, kita nggak usah mikir lagi bagaimana kenapa ini bocor, ini di mana penyebabnya. Lah bocornya udah kemana-mana gitu kan. Nah, oleh karena itu harus kita jumping kepada solution. Nah, jadi tergantung situasi, teman-teman. Berkaizen itu memang logic thinking itu, Pak Romi. Kira-kira gitu, Pak Tommy, Pak Romi. Oke, siap. Jadi secara 7 step itu based on logical thinking. Kalau kita ngikutin itu secara naturally akan orang ngikutin seperti itu gitu ya, Pak Roni ya. Tapi memang untuk case yang emergency biasanya kalau bahasa saya kemarin diskusi sama Mas Ogeng itu expert judgment. Udah biasa, udah bocor, udah ganti aja dulu, gitu kan ya. Udah bocor, ganti aja dulu. Nah, setelah itu baru kalau bocornya kok bolak-balik di unit yang sama mungkin, atau di tempat yang sama, atau mungkin juga jadi isu di beberapa area. Nah, itu kita coba analisa lebih dalam pakai 7 step ya, nggak boleh tambahan lagi Pak Tommy, kadang-kadang silakan. Jumping solution itu malah ada muncul ide baru sebenarnya. Jadi menarik ini. Ide baru. Jadi itu justru kadang-kadang membuat solusi-solusi yang tidak dipikirkan sebelumnya. Itu out of the box thinking, itu yang jumping solution. Emergency ya, tapi. Iya. Betul. Berawal dari case emergency Mas Nadiem Makarim yang mau nyari Gojek di Jakarta nggak ketemu, akhirnya jadilah Gojek seperti sekarang ya. Oke, pertanyaan kedua nih, itu tadi dari Pak Romi ya. Nanti Pak Romi kalau ada yang kurang pas atau ingin bertanya lagi silakan ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Kozen Soekarno ini dari PT Pama Persada. Bagaimana agar improvement tidak terkesan overkill gitu ya, atau mungkin disunat gitu. Mungkin maksudnya ini adalah improvement itu sudah orang semangat kepingin improvement, begitu sudah ada kesimpulan kagak usah jalanin deh gitu, tiba-tiba diputusin udah nggak usah dijalanin. Loh, kenapa Pak? Udah nggak usah aja gitu kan, misalnya gitu ya, mungkin maksudnya itu. Lalu pertanyaan kedua, ada standarisasi improvement tapi tidak konsisten, bagaimana agar konsisten dijalankan? Nah, ini mungkin nanti pertanyaan untuk kedua-duanya. Saya tanya dulu ke Mas Sugeng nih, gimana apa yang terjadi di Gojek supaya improvement itu benar-benar bisa mendarah daging? Kalau di Gojek itu improvement supaya tidak overkill, itu biasanya kita kembali lagi ke problem statement-nya. Permasalahan utamanya itu apa sebenarnya? Apakah memang perlu solusi yang
canggih, yang fancy gitu ya, yang kelihatannya wow gitu. Hmm. Atau sebenarnya cukup dengan hal kecil itu udah cukup gitu. Contohnya kayak pencarian driver tadi kan. Kalau sedikit fancy ya kita lakukan eksperimen segala macam. Dan solusi singkat yang powerful ya ternyata cuma onboarding gitu. Jadi kalau menurut saya kembali lagi ke permasalahan utamanya apa. Kalau kita udah biasanya kan ngobrol-ngobrol itu kan, oh permasalahan ini kira-kira yang mau diselesaikan A, B, C, D, E. Nah, terus dari A, B, C, D, E itu muncul lagi tuh kemana-mana. Akhirnya kita dapat kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulan di akhir ini sesuai nggak dengan permasalahan yang mau kita selesaikan di awal itu? Gitu. Apakah ya kalau memang itu satu-satunya yang harus dilakukan dan ternyata itu solusi fancy, ya apa boleh buat gitu kan? Gitu. Oke, jadi depend on itunya ya. Ya, kalau di Gojek ya kembali lagi ke permasalahan utamanya apa. Kalau bisa menyelesaikan masalah utama ya udah. Gitu. Oke, supaya nggak overkill tadi ya. Kalau yang itu tadi, apa yang pertanyaan kedua, supaya konsisten improvementnya itu dijalankan. Kalau yang konsisten ini sebenarnya saya rasa permasalahan semua orang ya. Jadi permasalahan apa, kita pasti bisa carikan solusi sebenarnya. Ya kan? Solusi. Nah, setelah solusi ini kita implementasi biasanya. Setelah implementasi itu beda lagi ceritanya. Setelah implementasi udah jalan ya udah tutup mata. Gitu. Kita cari lagi permasalahan baru. Oh, oke. Jadi kalau tips dari saya pribadi itu harus monitoringnya harus kuat. Ya, monitoringnya harus kuat dan memang culture ya yang itu harus diubah. Kalau kita tuh harus selalu mencari celah gitu, celah untuk kita sempurnakan lah, kita optimize terus, kita optimalisasi, kita jadikan dia optimal terus, gitu. Tapi yang paling penting itu balik lagi ke monitoring gitu. Kayak di Gojek itu banyak sekali inisiatif dalam sehari, kalau di meeting itu inisiatif itu banyak sekali, yang dijalanin juga banyak. Tapi kalau nggak ada monitoring yang kuat, gitu ya, ujung-ujungnya ya kita ngelakuin sesuatu yang kadang nggak ada kelanjutannya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Oke, silakan Pak Roni, ada tambahan Pak untuk yang terakhir ya, kenapa iya, konsistensi itu Pak. Jadi kalau kita biasanya kalau itu bukan ide dia pasti dia kurang serius. Tapi kalau itu ide dari dia pasti dia konsisten. Oleh karena itu bagaimana mengoptimize people supaya mereka merasa memiliki bahwa itu adalah kaizen dari dia, bukan kaizen atau improvement dari atasan. Pokok-oke lah, itu memang pasti nggak konsisten. Tapi kalau dia merasa memiliki, walaupun sebenarnya atasannya atau pimpinannya udah tahu, tapi bagaimana melibatkan orang itu di dalam proses itu sangat penting. Nah, itu satu hal ya. Jadi ini trik-triknya seorang pemimpin, walaupun mesti sudah tahu, tapi bagaimana how to improve people itu kan intinya. Bagaimana mengoptimize people by talent juga. Kadang-kadang ada orang memang yang sukanya mikir itu. Dia tidak mau konsisten, pokoknya dimikir aja. Nah, orang-orang seperti itu banyak di tempat kita juga banyak. Jadi dia tidak puas dengan improvement pertama. Jadi itu Pak Tommy, itu satu hal yang bagus sebenarnya. Karena dia tidak konsisten untuk satu hal yang stuck gitu. Kalau itu konsisten terus berarti tidak ada kemajuan sebenarnya. Jadi sebenarnya unkonsisten itu penting, tapi ke arah yang lebih baik. Oleh karena itulah prinsip Kaizen itu dikatakan sebagai PDCA circle. Jadi dia harus berputar terus gitu. Nah, kalau dia berputar PDCA tapi lambat, ya udah keburu improvement orang lebih baik. Jadi satu sisi menempatkan orang bahwa dia pemilik Kaizen itu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang berpikir terus biasanya tidak begitu konsisten dengan sistem. Oleh karena itu kita sebagai pimpinan harus bisa memilah orang yang thinker atau operation. Nah, kalau operational memang dia pokoknya standar, based on standard. Nah, itulah kejelian kita sebagai seorang pemimpin. Gitu Pak Tommy, terima kasih. Wes, mantap ini, komplit ini
Pak Roni juga mensasar masalah people and culture ini gitu ya. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan ini. Ini saya pilihkan ini yang biar biar gayung bersambut. Itu pertanyaannya senada antara Pak Husnul Habib Hutapea dari PT Hapedisi sama Pak Yoga Budi Santosa dari PT Buma gitu ya. Pertanyaannya ini sama-sama terkait sama people gitu kan. Pak Husnul menekankan orangnya berpotensi tapi nggak mau gitu kan. Nggak mau dilibatin gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pak Yoga, ada nggak sebenarnya dalam people itu sendiri golden age gitu kan ya? Oh ini kalau golden age-nya masih muda nih kayak seumuran saya misalnya atau seumuran Mas Sugeng itu apa namanya improvementnya itu golden age period yang itu banyak sekali ide-ide kreatifnya gitu kan ya. Tapi ada juga kalau umur-umur yang sudah ya udah saya udah senior ini udah itu aja lah saya sudah pengalaman. Pokoknya pakai itu saya dulu-dulu juga lancar gitu ya. Itu kalau bahasanya Pak Yoga apa namanya golden age tadi. Sama apa namanya apakah hal ini benar-benar mempengaruhi kalau untuk dalam kaitan continuous improvement. Silakan mungkin dari Pak Roni dulu nanti dari Mas Sugeng. Iya, jadi gini Pak. Tadi saya katakan orang yang tidak memiliki kaizen dari dirinya sendiri agak sulit digerakkan. Nah, tapi ada juga orang yang sudah memiliki kaizen, dia sudah punya IG suggestion-nya udah bagus. Tapi ya maaf ya, pemimpin-pemimpin ini kan tidak rela memberikan penghargaan kepada orang lain, ya kan? Maunya di depan bos dia aja yang punya ide gitu. Tidak rela menghargai orang lain sehingga dia merasa dia dalam tanda kutip terzolimi sehingga dia tidak akan mau mengembangkan ide lagi. Jadi teman-teman, bagaimana memberikan reward kepada setiap orang itu yang paling penting. Di dalam forum-forum resmi itu sangat penting. Bukannya forum-forum yang ya forum tidak resmi, oh kamu hebat loh ya itu penting. Tetapi dalam forum resmi, makanya di dalam KCC yang kita selenggarakan itu ada forum resmi reward kepada semua orang yang memberikan kaizen. Di perusahaan kita itu setiap ide dihargai 10.000. Diterapkan atau tidak ada ditulis bahwa ada izinnya 10.000 secara uang. Kadang-kadang kalau cuma terima kasih kan nggak cukup ya. Makanya ada memang reward system. Kemudian lagi diperlombakan lagi itu yang konvensional ya. Kalau di dunia industri seperti itu, konvensional reward itu diberikan dalam bentuk uang, kemudian diberikan dalam bentuk panggung sehingga orang berlomba-lomba. Cuma ada negatifnya. Ada negatifnya, simpan dulu idenya. Nanti diperlombakan. Itu biasanya. Tapi sepanjang kita sebagai pimpinan bisa melihat bahwa dia senang dengan ide itu, kita hargai ya. Kalau saya dulu ya, sekarang mungkin agak sedikit sudah berkurang. Jadi saya bikin reward card. Setiap ada orang yang bagus, saya sudah cetak beberapa card sesuai dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih untuk improvement, kasih. Lama-lama banyak juga card-card yang terbuang. Jadi saya bilang, loh kok card saya terbuang di mana-mana. Berarti kita evaluasi lagi reward sistemnya. Itu mungkin kalau yang golden age mungkin Pak Hugeng kali ya. Ya, silakan. Mungkin dari Mas Sugeng. Percaya nggak sebenarnya ada golden age untuk improvement? Masih ada nggak orang-orang tanda kutip senior tapi sebenarnya masih kreatif gitu? Sebenarnya banyak ya. Kalau saya temuin di Gojek ini banyak karena di Gojek ini sebenarnya nggak cuma anak muda yang kerja gitu. Yang middle up itu juga banyak. Tapi memang benar yang dikatakan oleh Pak Roni, rewarding system itu penting sekali. Ya, jadi rewarding system itu diperlukan supaya nggak mematikan ide orang, mematikan ide orang. Ya, saya bisa sharing satu rewarding system di Gojek yang sebenarnya yang saya rasa cukup oke gitu ya, cukup oke. Jadi kalau ada ide yang misalkan saya punya ide gitu ya, saya punya ide, terus saya kerjakan. Biasanya kan kita butuh waktu ya untuk ngerjain sampai dapetin hasil. Nah hasilnya ini nanti kalau memang bagus itu akan diminta untuk presentasi. Jadi presentasi satu region, ya, dan ternyata itu bisa di scale up ke region yang lain. Ya, itu akan diminta untuk sharing lagi ke mereka. Jadi rewardnya itu jadi
dikenal sebagai oh ini orang yang punya ide gitu. Di sharing sampai paling wahnya itu sebenarnya adalah kita disuruh sharing di depannya CEO. Di depannya CEO. Jadi kami itu sering ada town hall secara online. Itu di mana semua karyawan itu harus ikutan. Dan di dalam itu selalu ada showcase. Showcase dari siapapun lah itu, kalau memang itu timnya yang punya ide segala macam, nah itu di sharing di sana. Dan ya itu sebagai salah satu bentuk reward system yang oke menurut saya. Gitu. Tapi kalau untuk golden egg sebenarnya kembali lagi ke orangnya mau atau enggak gitu kan. Kalau ada aja yang rewarding sistemnya bagus segala macam, tapi orangnya memang ya udahlah, seperti yang Pak Roni bilang, ya udahlah idenya saya simpan aja lah, buat apa gitu. Ya itu ada aja. Jadi balik lagi ke kepribadiannya lah. Kepribadian ganda. Nggak bisa kita paksa juga. Ya, baik. Terima kasih Mas Sugeng. Jadi sebenarnya golden egg itu ya bisa juga berpengaruh gitu kan ya. Tergantung dari kemauan dari si orang itu. Meskipun anak muda secara usia, tapi memang dia sendiri nggak ingin gitu, nggak mau, ya nggak bisa gitu. Tapi meskipun sudah middle age gitu atau mungkin sudah senior, tapi kalau dia memang masih kepingin improve, ya nggak apa-apa. Kadang cenderung, alah saya ngapain sih banyak-banyak ide, bentar lagi pensiun misalnya gitu kan ya. Berarti kan dari dirinya sendiri yang memang nggak mau gitu. Padahal sebenarnya masih banyak talentanya beliau ini gitu kan ya. Tapi anak muda juga nggak mau, seperti yang di-mention Pak Husnul Habib tadi, dia talented tapi dia nggak mau dikembangkan, mungkin seperti itu. Oke, terus jadi ini sebenarnya nanti menjawab juga pertanyaan susulan dari Pak Romi ya. Kenapa sih kok di perusahaan-perusahaan yang anak mudanya sedikit itu improvementnya lamban gitu. Jadi bukan masalah jumlahnya ternyata ya. Mungkin kalau Pak Soekarno percaya bahwa beri saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia gitu kan ya. Tapi jumlahnya mau 10 mau berapa tergantung pemudanya. Gitu kan ya. Lalu pertanyaan berikutnya nih, ini menarik nih dari Oke, ada pertanyaan dari Pak Suryawan Wasono Utomo gitu ya. Nanti mungkin ini saya spesifik ke Pak Roni ya. Nanti mungkin Pak Roni bisa dilihat kira-kira nih Pak, just in time itu kan sangat applied di manufacturing industry gitu ya, just in time gitu. Nah, kalau di just in time di dunia mining itu dikenal juga di supply chain, istilah-istilah itu gitu ya. Nah, kalau misalnya tapi kadang seringkali ya kayaknya ini dilema cash cost ini nggak cuma supply chain ya, semua departemen mungkin ada juga dilema cash cost. Tapi ini beliau menspesifikkan ke cash di supply chain. Namun kadang ini juga dilema dengan cash cost. Bagaimana cara mengoptimalisasi sih Pak kalau untuk misalnya teman-teman di mining itu apa sih yang bisa di capture dari just in time ini Pak? Pak Roni silakan Pak. Ya, terus terang saya bukan orang mining ya, walaupun saya katakan pernah sebentar, jadi nggak begitu memahami banget terhadap mining ya. Tapi konsepnya just in time itu memang agak ribet ya. Agak ribet karena apa? Persoalan 2-3 menit kalau di industri itu sangat rumit ya. Kalau di dunia industri itu kan take time ya. Take time itu sangat diperhitungkan. Jadi terlambat 2 menit pun akan menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau di mining, saya terus terang tidak tahu. Waktu saya di mining itu kan, wah itu waktunya juga sangat dipengaruhi oleh iklim, segala macam, situasi lingkungan. Tapi kalau di dunia industri memang semuanya bisa counted, bisa dihitung. Bisa dihitung bahkan hitungannya detik gitu. Jadi agak lebih, kalau di just in time-nya factory, itu tidak bisa berdiri sendiri antara satu section dengan section yang lain, sehingga memang diperlukan sistem integrated ya, integrasi dari berbagai sistem. Itu kemudian dibahas Pak, dibahas per departemen apa-apa saja, melihat dari bill of materialnya gitu. Misalkan sistem assembly-nya itu dilihat dari mulai awal ya. Kalau many to one itu akan lebih rumit. Kalau many to one itu kan semua mini-mini itu dilihat, dianalisa satu persatu,
di mana dia waktunya harus ada idle sehingga bisa di-combine ya. Itu memang agak rumit just in time itu. Sehingga Toyota sendiri harus bekerja sama dengan customer supplier-nya. Mereka dibuat Toyota City ya di Nagoya kan ya. Mereka buat karena apa? Sulit sekali kalau jarak delivery-nya sangat jauh, itu memang agak sulit untuk just in time. Kita sendiri coba menggunakan just in time di mana customer kita ada di Bekasi, ada di Cikarang, ada di Tangerang, sehingga terkadang juga terganggu. Jadi mohon maaf nih Pak Surya, itu agak sulit memang. Bukan saya bilang tidak bisa ya, tapi perlu pendetailan terhadap semua pergerakan dari bisnis prosesnya. Mohon maaf Pak Tommy, Pak Ya. mungkin bisa Satu lagi Pak Rodi, sekalian ini. Jadi kalau tadi di just in time itu part of Kaizen gitu kan ya. Tadi di payungnya umbrella improvement-nya Pak Roni ada juga ISO gitu kan. Nah, mungkin juga selain itu juga ada Six Sigma. Nah, dari macam-macam itu sebenarnya bisa dikombin nggak sih Pak? Atau kita harus pilih salah satu gitu? Kalau iya, apa yang harus dilakukan nih Pak? Kalau diterapkan semua, kata orang Jawa kan pecahan dasi. Karena memang tidak akan mungkin diterapkan semua. Nah, kalau misalkan European automobile car itu kan dia menerapkan tidak semua seperti yang dikatakan oleh Pak Friyadi tadi. ISO itu produknya Europe ya sebenarnya ya. Produk Europe itu sebenarnya. Kemudian Six Sigma produknya Europe dan Amerika. Sementara di Jepang itu istilahnya yang saya sebutkan di payungnya itu. Jadi kembali lagi Pak Feryadi sama Pak Tommy itu disesuaikan dengan kondisi kita Pak. Disesuaikan. Jadi saya buatkan di dalam payungnya itu macam-macam tools. Nah, ISO itu bisa dikatakan sebagai payung yang lebih besar. Di dalamnya itu adalah penelitian terhadap akurasi dari satu pemecahan problem dengan menggunakan Six Sigma. Contohnya seperti itu. Dan memang arahnya nanti ke sertifikasi mutu itu. Tapi kembali lagi di dalam tema webinar kita di sini kan how to empowering atau improvement people gitu. Bukan how to improve system ya. Ya ini seminar kita sekarang ini how to improve people. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa mengembangkan dirinya supaya lebih baik lagi. Tergantung dia terus mau pakai apa. Gitu. Menurut saya. Jadi di perusahaan kami juga selalu fokus on people. Memang customer is our king ya. Is our king. Yeah. Jangan lupa. King of the king is our people. Gitu Pak. Terima kasih Pak Tommy. Iya. Oke. Thank you Pak Roni. Jadi itu mungkin kalau saya pakai analogi kalau dalam orang yang muslim itu mazhab gitu ya. Mazhabnya kalau mau makan ngikutnya mazhab yang A, nanti kalau itu ikut yang B, kalau acara berikutnya ikut yang C, itu malah mumet gitu kan ya. Jadi campur-campur gitu. Jadi disarankan mana yang umum dipakai atau mana yang paling pas dengan kondisi lapangan gitu, itu bisa diterapkan. Karena sebenarnya mirip aja antara Six Sigma, antara Kaizen, apapun frameworknya. Yang penting adalah diimplementasi dan valuable. Ya, betul. Ya, kalau dipelajarin doang nggak dipakai percuma ya Pak. Ya. Oke. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih untuk Mas Hogeng nih dari Pak Reza Eko Prastyo. Saya belum tahu ini dari perusahaan mana ini. Kan ada banyak sekali metode mencari root cause gitu ya. Ada nggak yang best practice-nya untuk pengkategorian problem itu ya? Untuk optimasi nih sebenarnya penekanannya untuk optimasi mana sih dari pengalaman Mas Sugeng ini kan juga Master of Science ya di kuliahnya dulu. Jadi apa sih metode yang untuk optimasi yang paling pas itu? Mungkin ada bisa di-share secara best practice. Silakan. Secara best practice itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya.
sama seperti yang Pak Roni tadi sampaikan, atau Mas Tommy juga tadi udah sampaikan. Sebenarnya yang paling penting itu yang metode apa yang paling cocok dengan kita, gitu. Ya kan? Bisa jadi misalkan saya senangnya pakai Five Whys, tapi Mas Tommy senangnya pakai Fishbone, gitu kan. Ya itu sebenarnya kecocokan lah. Kita nggak bisa bilang yang mana yang paling bagus, gitu. Tapi itu sebenarnya kembali lagi ke kecocokan kita sama kita itu ya balik lagi lah nyamannya di mana lah. Kalau saya suka nasi goreng nggak mungkin dipaksain makan mie goreng kan ya nggak cocok gitu. Kalau menurut saya sih balik lagi ke itu aja sih. Ya, saya tambahin sedikit ya, Mas. Maksud kalau seandainya nih tadi dibilang kan ada connecting the dot ya pada saat di present tadi ya. Data kan banyak nih, apalagi Gojek nih. Gojek kan punya bank data sangat banyak banget gitu kan. Data behavior. Oh ternyata daerah Jakarta Selatan tuh jam sekian sampai jam sekian banyaknya order orang itu banyaknya order batagor misalnya kan. Lalu data commuting gitu, orang itu traffic yang sering dipakai itu ini traffic jalan sekian, jalan ini dan sebagainya. Saya yakin Gojek punya banyak data. Nah, untuk mencari korelasi ke situ sehingga ada root cause yang dapat itu ada nggak step by step metodologi yang lebih spesifik dari itu? Mungkin pakai teori, pakai pakai Weibull analisis atau apa? Mungkin bisa di-share buat insight teman-teman. Kalau yang udah masuk ke dalam teknis seperti itu pasti ada teori-teori lah yang dipakai gitu ya. Tapi berhubung saya ini lebih ke business analytics, business analyst di region, jadi saya itu lebih ke gimana sih kita optimize bisnis proses gitu. Jadi yang pakai teori itu ada, cuman saya pribadi juga nggak tahu yang apa yang dipakai. Kayak gitu. Oke, siap. Menarik ya. Jadi sebenarnya connecting the dot itu juga sudah juga ada di Gojek gitu ya. Cuma nih kayaknya Mas Sugeng nih ngasih clue ini bahwa sebenarnya ada gitu, tapi beliau nggak tahu gitu. Nah ini kesempatan nanti buat kita untuk explore lagi nih. Kita harus cari tahu ini, penasaran ini, kita kulik juga nanti supaya dapat ininya, dapat saripatinya gitu ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit nih. Saya coba tanyakan lagi. Yang paling penting ini ada yang masuk ke handphone gitu kan ya. Mungkin tadi sempat disinggung, tapi saya ingin penekanan lagi dari Pak Roni sama Mas Sugeng gitu ya. Seringkali improvement itu nggak sustain gitu ya. Seringkali improvement itu nggak sustain. Kayaknya ini kita dulu pernah improve deh, tapi kok masalahnya kejadian lagi ya. Nah misalnya gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengimprove, untuk melakukan sesuatu supaya improvement itu hasilnya sustain, nggak mandek. Gitu. Lalu yang kedua adalah menurut Pak Roni atau Mas Sugeng nih, mana yang paling baik ini ya, gitu ya? Mana yang paling baik? Kita perlu improvement kecil-kecil, tapi sering, gitu ya. Sedikit jadi langsung perbaiki kalau ada salah sedikit jadi, atau kita udah sekalian dipelajarin benar-benar baru nanti kita improve di belakang gitu kan ya, supaya effortnya juga nggak banyak, baik effort waktu maupun effort biaya. Atau kita harus improvement kecil-kecil yang secara iterasi mungkin sering iterasi, sering improve dan sebagainya. Nah, monggo dari yang muda dulu deh, nanti Pak Roni bagian gong. Kalau di Gojek itu lebih banyak ke iterasi kecil-kecil. Lebih banyak ke iterasi kecil-kecil, tapi yang gede juga ada jalan gitu di belakang. Nah, jadi yang kecil-kecil dijalanin, sebenarnya untuk, ya tujuannya kan untuk menyempurnakan produk ya, kalau di Gojek itu. Ya benar-benar, lebih banyak yang kecil-kecil sih. Lebih banyak yang kecil-kecil. Ya, kurang lebih kayak gitu, Mas. Baik. Kalau satu lagi tuh belum, yang tadi menjadikan sustain. Menjadikan sustain itu
Kalau dari pengalaman saya di Gojek, menjadikan sustain itu satu memang dari people-nya mau improve. Jadi kalau people-nya mau improve, ngasih ide, otomatis produknya itu jadi improve, gitu kan. Kedua, ya monitoring itu harus kuat banget, gitu. Jadi jangan, ini saya kasih satu contoh ya. Satu contoh, kalau improvement ini tidak dilakukan, mungkin di awal-awal itu sudah rugi banyak. Gitu. Contohnya vouchers. Saya rasa teman-teman di sini semua pasti pernah dapat voucher dari Gojek ya. Misalkan dikasih voucher harusnya 10.000 selama 10.000 nominalnya 10 lembar untuk 2 minggu. Dan ternyata pada saat setup salah 100.000 10 lembar selama 2 minggu. Ya kan? Itu kalau kita jalanin pasti rugi. Karena 10 kali lipat. Dan ternyata kebetulan kita ada monitoring sistem yang cukup kuat. Jadi pada saat 1 hari jalan, itu kita langsung tahu, oh ini overburn, gitu ya, overburn. Jadi kita stop. Kita bikin lagi. Jadi kita dapat lessons learned, oh ini salahnya di sini. Kenapa bisa salah? Kita telusuri sampai akarnya. Jadi berikutnya itu, ya kita benerin lagi gitu. Kita benerin lagi. Jadi yang itu ya sebenarnya bikin Gojek itu sustain gitu lah. Sesuai dengan memang punya culture untuk improvement dan selalu dengerin kebutuhan konsumen. Gitu. Gitu. Itu makanya tagline-nya selalu ada jalan ya? Pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya sekarang ya? Oke, pasti ada jalan, nggak mungkin nggak ada jalan gitu. Karena iterasi tadi ya, improvement terus, nggak boleh berhenti gitu. Kalau dari Pak Roni silakan Pak. Baik Pak Tommy, saya pendekatannya ke leadership ya Pak ya. Jadi kalau solution atau improvement yang cepat itu akan membawakan happiness. Jadi ibaratnya kalau orang-orang yang sudah mengeluarkan problem terus dia langsung tahu, dia akan senang. Jadi kita akan menciptakan satu happiness at work gitu. Jadi enjoy gitu loh. Jadi yang kecil jalan aja gitu. Dan itu sangat-sangat bermanfaat. Improvement kecil itu akan lebih mudah menggerakkan orang itu untuk improvement besar. Secara non formal itu akan muncul yang kecil-kecil itu, dan kita sebagai pemimpin di situ harus membuatkan satu atmosfer menyenangkan gitu. Jadi kalau di Gojek itu ada non formalnya, kita juga ada OAC yang non formal juga. Ada OAC yang menyejukkan. Di area OAC itulah kita bersendagura untuk memecahkan persoalan-persoalan kecil secara happiness gitu. Nah itu. Jadi tapi yang besar-besarnya jangan lupa, karena apa? Ini yang sangat signifikan harus diselesaikan. Kita menggunakan model Pareto ya. Jadi persoalan besarnya harus kita bahas gitu. Walaupun ya situlah kita combine happiness-nya dengan seriously ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak sustain ya? Kenapa? Saya katakan bahwa ini bukan masalah karyawan, bukan masalah. Tadi Pak Fuad juga mempertanyakan itu, di lower management atau di middle manajemennya nggak jalan. Kenapa? Karena top manajemennya nggak jalan, kalau menurut saya. Jadi bukan hanya tidak sustain, tapi dia kalau kata orang Jepang itu otomodori. Otomodori itu mundur malah. Kenapa? Mungkin dia sedang persoalan keuangan perusahaan di perusahaannya yang lain. Kalau perusahaan itu udah sehat, tapi pikirnya di perusahaan lain, sehingga perusahaan itu sendiri juga jadi terimbas. Oleh karena itu, top manajemen juga nggak boleh mundur, ya. Sehingga kita juga sekarang ya Pak Tommy sama Pak Ugeng ya, kalau zaman dulu terkenal itu namanya kalau factory ya, steel factory itu identik dengan black or gray factory. Tetapi kita sedang dan sudah melakukan pink factory. Jadi kita buat pabrik itu agak-agak pink, agak-agak putih, hijau daun gitu. Jadi sedikit agak-agak menyontoh Gojek lah, ya, karena suasana hati ya, kalau di dalam factory kan suasana hati sangat menentukan. Nah oleh karena itu di dalam leadership di dalam factory
itu sangat menentukan sustainability daripada Kaizen itu sendiri, Pak. Itu Pak Tommy. Terima kasih. Saya pengen main ke pabriknya Pak Roni nih, yang pink tadi ya. Ada Kayaknya hijau, model, Pak. Hah? Kan eskavator juga saya lihat sudah agak warna-warnanya udah agak menarik gitu. Menarik banget itu ya, supaya orang nggak stres. Bisa jadi nih nanti mungkin teman-teman ada yang dari pabrikan ya, atau ada yang dari manufaktur pabrikan ya, supplier alat berat. Bisa jadi nanti alat beratnya dikasih warna yang lebih cheerful gitu kan ya, supaya lebih menarik gitu. Bisa siapa tahu dengan kasih warna orang jadi produktivitasnya naik ya. Nah, ini ide yang bagus ini dari Pak Roni ya. Saya menangkap, terima kasih untuk penanya ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam Q&A session ini. Terima kasih juga Pak Roni dan Mas Sugeng untuk penjelasannya ya. Saya narik benang merah tadi, yang penting adalah kalau pakai bahasanya Gojek pasti ada jalan gitu kan ya. Jangan stop dengan pemikiran lama, bahas Pak Roni tadi ya, jangan otodomori ya. Iya, jangan malah mundur gitu kan ya. Jangan malah mundur. Kita udah mulai sepakat untuk selalu improve, tapi karena mungkin kebentur masalah atau karena ngerasa improvementnya nggak sustain, improvementnya stuck, jadi akhirnya malah kita malah memutuskan untuk mundur. Udah deh, kagak usah improvement, pakai aja cara-cara lama. Jangan sampai seperti itu. Lalu pasti ada jalan, semuanya pasti ketemu solusinya. Yang penting kita harus sepakatin bahwa ketika sudah ada root cause dan itu memang benar-benar kita yakinin itu proper, kita improve sedikit demi sedikit dan perbaikin terus gitu kan ya. Karena kalau nggak improve, maka di saat yang lain improve, maka kita semua akan terlibas. Seperti itu benang merahnya dari diskusi siang hari ini. Oke, terima kasih untuk atensinya semuanya, teman-teman, dan atas pertanyaan-pertanyaan. Bagi para penanya yang belum terjawab, mohon maaf, nanti kita akan silahkan nanti bisa kontak Pertaapi, nanti bisa difasilitasi untuk ditanyakan ke pembicara langsung gitu kan ya. Nah, atau nanti kita undang Bapak-bapak sekalian di session-session berikutnya, karena session ini akan ada beberapa kali lagi dengan pembicara-pembicara yang menarik. Tadi sudah mulai ada yang nyenggol-nyenggol masalah SCM gitu ya, masalah supply chain dan sebagainya gitu ya. Lalu juga ada yang mulai menanya-nanya juga tentang masalah sistem-sistem sertifikasi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi silakan ditunggu aja, stay tune di channelnya Pertaapi untuk bisa mendapatkan informasi webinar-webinar berikutnya. Selanjutnya saya akan berikan kembali ke Mbak Rarani. Baik, terima kasih Pak Tommy. Pasti ada jalan gitu ya. Pasti ada Terima jalan. kasih Pak pembicara kita yang luar biasa pada sesi materi dan